Indonesia berada di persimpangan jalan, bergulat dengan keputusan yang dapat membentuk masa depannya di tahun-tahun mendatang. Tahun ini adalah tahun 2025, dan gelombang ketidakpuasan melanda seluruh bangsa. Dari pasar yang ramai hingga lingkungan yang tenang, udara dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpastian. Sumbernya, perubahan kebijakan yang tampaknya kecil namun signifikan. Kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Kenaikan 1% ini mungkin tampak sepele di atas kertas, tetapi dampaknya sangat luas. Meskipun disajikan sebagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendanai proyek-proyek pembangunan, kenyataan di lapangan menceritakan kisah yang berbeda. Pemerintah bersikeras bahwa kenaikan ini sangat penting untuk pertumbuhan bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Bagi banyak orang Indonesia, kenaikan pajak ini bukan hanya tentang angka, ini tentang kelangsungan hidup. Keluarga yang sudah hidup di ambang batas menemukan diri mereka semakin terdorong ke dalam ketidakstabilan keuangan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. PPN 12% yang diberlakukan atas nama kemajuan malah menjadi simbol kesulitan bagi warga biasa. Biaya tambahan untuk barang-barang sehari-hari sangat dirasakan di rumah tangga di seluruh negeri. Pemerintah berpendapat bahwa kenaikan tersebut minimal, harga kecil yang harus dibayar untuk kemajuan nasional. Para pejabat mengklaim bahwa manfaatnya akan lebih besar daripada biayanya, menjanjikan keuntungan jangka panjang bagi perekonomian. Namun, argumen ini terdengar hampa bagi mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para lansia, pengangguran, dan keluarga berpenghasilan rendah sangat terpukul, merasa semakin sulit untuk mengelola keuangan mereka. Suara-suara yang tidak setuju semakin keras, menuntut jawaban dan pertanggungjawaban. Para pemimpin masyarakat dan aktivis mengorganisir demonstrasi dan pertemuan, menyerukan evaluasi ulang kebijakan pajak. Bangsa ini menyaksikan dengan seksama, karena perdebatan tentang kenaikan pajak 12% terus berlangsung. Bagi jutaan orang Indonesia yang hidup di pinggiran, PPN 12% bukanlah debat kebijakan teoretis. Itu adalah kenyataan sehari-hari yang menggigit. Kenaikan pajak ini memiliki dampak yang besar pada kehidupan sehari-hari mereka, memengaruhi kemampuan mereka untuk membeli, bahkan kebutuhan yang paling dasar. Perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah pertempuran yang konstan, dan beban keuangan tambahan hanya memperburuk kesulitan mereka. Biaya kebutuhan pokok, yang sudah berada di jalur kenaikan, semakin meningkat, mendorong keluarga ke sudut keputusasaan finansial. Barang-barang seperti beras, minyak goreng dan sayuran, telah menjadi barang mewah bagi banyak orang. Orang tua terpaksa membuat pilihan yang sulit, seringkali mengorbankan makanan mereka sendiri, untuk memastikan anak-anak mereka memiliki cukup makanan. Janji masa depan yang lebih cerah terdengar hampa ketika masa kini dipenuhi oleh kecemasan untuk menyediakan makanan di atas meja. Tekanan ketidakamanan finansial berdampak pada kesehatan mental, menyebabkan rasa putus asa dan keputusasaan. Keluarga terjebak dalam lingkaran setan, di mana impian kehidupan yang lebih baik tampaknya semakin jauh dari jangkauan. Ibu Ani, seorang pedagang kaki lima di Jakarta, berbagi kisahnya. Suaranya dibumbui dengan campuran kepasrahan dan perlawanan. Setiap rupiah berarti. Dia bekerja berjam-jam, seringkali dari subuh hingga senja, hanya untuk mendapatkan cukup uang untuk menutupi kebutuhan dasar keluarganya. Terlepas dari kerja kerasnya, kenaikan harga membuat sulit untuk maju. Dengan harga yang terus naik seperti ini, memberi makan anak-anak saya adalah perjuangan yang terus-menerus. Kata-kata Ibu Ani menggemakan sentimen banyak orang tua yang melakukan yang terbaik untuk menghidupi keluarga mereka di lingkungan ekonomi yang semakin menantang. Tekanan untuk mengikuti biaya hidup yang terus meningkat tidak henti-hentinya. Kenaikan pajak ini rasanya seperti kita dihukum karena miskin. Rasa ketidakadilan terasa nyata, karena mereka yang sudah paling berjuang adalah yang paling terpukul. Protes dan kemarahan publik adalah hal biasa, tetapi suara-suara kaum marginal seringkali tidak didengar. Pengalamannya beresonansi dengan banyak orang lain di seluruh Nusantara. Dari jalanan Jakarta yang ramai hingga desa-desa terpencil, dampak kenaikan PPN dirasakan di mana-mana. Perjuangan bersama menciptakan ikatan di antara mereka yang terkena dampak, tetapi juga menyoroti kesenjangan ekonomi yang mendalam di negara ini.
PPN 12% telah memperlihatkan kerentanan mentah dari mereka yang sudah bergulat dengan ketidakamanan ekonomi. Ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan kerapuhan situasi keuangan mereka dan kebutuhan mendesak akan kebijakan yang mendukung, alih-alih menghalangi jalan mereka menuju stabilitas dan kemakmuran. Tulang punggung perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah, juga merasakan tekanan dari PPN 12%. Usaha kecil dan menengah ini, yang sudah beroperasi dengan margin tipis, terjebak dalam kesulitan. Pak Budi, seorang pengrajin batik di Yogyakarta, menyuarakan keprihatinannya. Pemerintah mengatakan pajak ini akan membantu bisnis seperti saya. Tapi bagaimana caranya? Kami harus menaikkan harga agar bertahan, tetapi kemudian pelanggan membeli lebih sedikit. Kami terjepit dari kedua sisi. PPN 12% telah menjadi beban yang tidak diinginkan pada bisnis yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mendasari protes publik terhadap PPN 12% adalah rasa dikhianati yang mendalam. Jaminan pemerintah akan peningkatan layanan publik dan infrastruktur terdengar hampa dalam menghadapi kemiskinan yang terus-menerus, perawatan kesehatan yang tidak memadai, dan sekolah-sekolah yang runtuh. Publik mempertanyakan prioritas pemerintah. Kemana larinya uang itu? Adalah pertanyaan yang diajukan dengan semakin mendesak dan frustrasi. Kurangnya transparansi dalam pengeluaran pemerintah, ditambah dengan skandal korupsi tingkat tinggi, telah mengikis kepercayaan publik. PPN 12%, alih-alih dilihat sebagai kontribusi kolektif untuk pembangunan nasional, dianggap sebagai beban yang tidak adil yang dibebankan oleh pemerintah yang terputus dari kenyataan rakyatnya. Kesenjangan yang melebar, si kaya makin kaya, si miskin dikenai pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melihat kontras yang stark antara orang kaya dan yang kurang beruntung. Gaya hidup mewah orang kaya dipamerkan, dengan rumah mewah, distrik perbelanjaan kelas atas, dan mobil mewah menjadi pemandangan umum di kota-kota seperti Jakarta. Di sisi lain, PPN 12% juga menyoroti isu ketidaksetaraan sosial di Indonesia. Sangat kontras dengan orang kaya, banyak orang Indonesia tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah, berbelanja di pasar tradisional, dan mengandalkan transportasi umum yang padat. Sementara pajak dipungut secara seragam di seluruh papan, dampaknya dirasakan secara tidak proporsional oleh orang miskin dan kelas menengah. Keluarga di rumah sederhana, orang-orang mengantre untuk layanan pemerintah, dan anak-anak di sekolah umum yang ramai menanggung beban pajak ini. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dapat menyerap kenaikan harga dengan relatif mudah, tetapi bagi mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan, PPN 12% mewakili sebagian besar dari pendapatan mereka. Keluarga kelas menengah mendapati diri mereka menganggarkan lebih ketat, dan stres terasa nyata saat mereka berbelanja bahan makanan atau bekerja berjam-jam di pabrik. Kritikus berpendapat bahwa pemerintah harus fokus pada perpajakan progresif, di mana mereka yang berpenghasilan lebih banyak berkontribusi lebih besar. Pendekatan ini, mereka percaya, akan mengurangi beberapa tekanan keuangan pada kelas bawah dan menengah. Ini, menurut mereka, akan menjadi sistem yang lebih adil dan akan membantu mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin besar di negara ini. Program penjangkauan komunitas dan upaya sukarelawan di lingkungan miskin menyoroti perlunya sistem pajak yang lebih adil. Grafik disparitas ekonomi dalam rapat semakin menekankan urgensi masalah ini. Seruan untuk keadilan, rakyat menuntut tindakan. Di seluruh Nusantara, paduan suara-suara bangkit bersama-sama, menuntut pertanggungjawaban dan koreksi arah. Kelompok mahasiswa mengorganisir protes damai, pekerja mengancam mogok, dan media sosial ramai dengan kritik terhadap penanganan ekonomi pemerintah. Dari jalanan Jakarta yang ramai hingga desa-desa terpencil di Papua, pesannya jelas, masyarakat merasakan kesulitannya, dan mereka menuntut untuk didengar. PPN 12% telah menjadi pemicu ketidakpuasan yang jauh lebih luas, simbol dari persepsi pemerintah yang terputus dari kenyataan sehari-hari warganya. Melampaui penghematan, menjelajahi solusi alternatif. Sementara pemerintah bersikeras bahwa PPN 12% sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, kritikus berpendapat bahwa ada solusi alternatif yang akan mengurangi beban orang miskin dan kelas menengah.
Salah satu proposal tersebut adalah pajak kekayaan, yang akan menargetkan aset orang Indonesia terkaya. Para pendukung pajak kekayaan berpendapat bahwa itu akan menjadi cara yang lebih adil dan lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan, karena akan menargetkan mereka yang paling mampu. Mereka juga menunjukkan bahwa pajak kekayaan dapat membantu mengatasi masalah ketidaksetaraan pendapatan yang semakin besar di Indonesia. Tanggapan pemerintah, pembenaran, dan mitigasi. Menghadapi tekanan yang meningkat, pemerintah telah membela PPN 12% sebagai langkah yang diperlukan untuk mendanai layanan penting dan proyek infrastruktur. Mereka berpendapat bahwa kenaikan tersebut sesuai dengan standar internasional dan manfaatnya akan lebih besar daripada biaya jangka pendek. Untuk mengurangi dampak pada yang paling rentan, pemerintah telah mengumumkan serangkaian program bantuan sosial, termasuk transfer tunai langsung dan program makanan bersubsidi. Namun, kritikus berpendapat bahwa tindakan ini tidak cukup, dan bahwa pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pertanyaan prioritas menyeimbangkan pertumbuhan dan keadilan. Kontroversi seputar PPN 12% telah memicu percakapan nasional tentang arah pembangunan Indonesia. Pengejaran pertumbuhan ekonomi pemerintah harus diimbangi dengan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan sosial. PPN 12% dalam bentuknya saat ini telah memperburuk ketidaksetaraan yang ada dan mengikis kepercayaan publik. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyatnya, terlibat dalam dialog yang berarti, dan mengeksplorasi solusi alternatif yang memprioritaskan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jalan ke depan membutuhkan empati, akuntabilitas, dan komitmen baru untuk membangun Indonesia yang bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa.